Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu semua, perlu ibu menyampaikan bahwa materi kita pada pertemuan kali ini yaitu perkembangan bentuk muka bumi. Mungkin kemarin anak-anak ibu hanya mendapatkan materi melalui membaca, kemudian ibu berikan PowerPoint, namun mungkin perlu ada beberapa penjelasan yang akan ibu sampaikan. Baik, kepada anak-anak ibu, itu yang pertama, kita kemarin itu mempelajari tentang perkembangan bentuk muka bumi. Nah, perkembangan bentuk muka bumi sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi ini harus kita jaga, karena bumi adalah tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup, maka untuk itu kita harus menjaganya. Kemudian selanjutnya ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses bentuk muka bumi. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh James Dane dan Elie Bowman yang menyatakan bahwa kerak bumi mengalami pengkerutan karena adanya proses penurunan suhu, penurunan suhu dari perut bumi sehingga menyebabkan bumi menjadi tidak rata. Nah, seperti kita lihat bahwa di muka bumi ini kita melihat ada pegunungan, kemudian ada lembah, ada daratan, ada sungai, ada danau. Nah, itu merupakan bentuk muka bumi yang tidak rata yang disampaikan oleh teori kontraksi oleh James Dane dan Elie Bowman. Nah, selanjutnya ada teori Laurasia Gondwana. Laurasia Gondwana itu disampaikan oleh Edward West dalam bukunya The Face of the Earth dan Taylor tahun 1910. Katanya bahwa bumi kita mempunyai dua benua di kutub bumi dan namanya Laurasia atau Gondwana. Keduanya bergerak ke arah ekuator sehingga terpecah-pecah membentuk benua seperti sekarang ini. Amerika Selatan, Afrika, dan Australia menyatu dengan Gondwana Land. Land artinya tanah, Gondwana adalah benua bagian selatan, sedangkan Laurasia ini adalah benua di bagian utara. Nah, sekarang kita lihat animasi pergerakan benua. Nah, kalau kita lihat, ini adalah benua yang disebut sebagai benua Laurasia yang di utara, Laurasia, dan yang di selatan ini adalah benua Gondwana. Itu tahun 150 miliar tahun yang lalu benua kita seperti ini. Nah, sekarang benua kita seperti apa bentuknya? Nah, coba dilihat ya. Kita lihat animasi, tolong diamati. Animasi ini menceritakan bahwa benua ini terjadi pergerakan. Nah, pergerakan itu menyebabkan benua ini berpindah tempat dan terpecah-pecah dari yang dulu dua benua sekarang menjadi banyak benua, kita sebut dengan sebagai 7 benua. Nah, perhatikan ya. Nah, kondisi saat ini benua kita berjumlah 7. Nah, Ibu sampaikan ini adalah benua Amerika, ini adalah benua Amerika Selatan, ini adalah benua Amerika Utara, dan ini adalah benua Amerika Tengah, ya. Dan ini adalah benua Afrika, ini adalah Eropa, ini adalah Asia, ini adalah India. Nah, ini ada di sini adalah Himalaya, kemudian inilah Indonesia, ya, negara Indonesia. Ini adalah Australia, ini yang di selatan adalah Antartika. Dan di sini adalah kutub utara yang kita biasa sebut dengan Greenland. Ini adalah kondisi benua-benua yang ada di dunia planet bumi kita saat ini. Nah, sementara menurut teori Laurasia Gondwana bahwa dulu benua kita hanya 2, tidak 7 seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini benua kita sudah berjumlah 7. Kalau ini sekarang ini berjumlahnya 7. Ini kan 7 benua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlahnya 7. Nah, menurut teori Laurasia Gondwana jumlah benua dulu hanya 2, yaitu yang disebut dengan benua Laurasia dan benua Gondwana. Nah, pecahan dua benua inilah yang sekarang menjadi 7 benua, ya. Nah, kemudian apa buktinya gerak benua ini terjadi? Yaitu terjadinya perpisahan atau perpecahan. Kalau kita sebut ini adalah divergen antara Amerika Selatan dengan Afrika. Nah, kemudian terjadi perpecahan benua juga antara ini Amerika Utara dengan Eropa, ya. Terjadi juga perpecahan benua antara Antartika dengan India. Nah, hal ini menjadikan terbentuknya
samudra-samudra di dunia ini. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal kasus ya. Disajikan gambar peta Laurasia Gondwana. Ini adalah petanya. Kemudian siswa mampu menunjukkan benua Afrika. Nah, daratan yang akan menjadi benua Afrika pada gambar berikut, nah, Ibu sebutkan ya. Ini adalah Laurasia dan Gondwana, dulu dua benua. Nah, sekarang menjadi benua apa saat ini? Ya, Laurasia ini sekarang menjadi Eropa di sebelah sini, Asia di sebelah kanan. Kalau kita sebut ini di sebelah barat, ini di sebelah timur ya. Jadi Asia di sebelah timur dan Eropa di sebelah barat. Kemudian ini nomor 2 adalah Amerika Utara. Ini adalah Amerika Selatan ya. Kemudian di tengah-tengah ini disambung nanti oleh Amerika Tengah. Kemudian nomor 4 adalah Afrika. Ini adalah nomor 5, ini adalah Antartika. Ini akan menjadi India dan ini menjadi Australia. Nah, itu contoh soalnya ya. Nah, selanjutnya teori apungan benua yang disampaikan oleh Alfred Wegener ya, yang mengatakan bahwa dulu benua ini hanya satu. Nah, kata si Wegener, benua dulu adalah satu yang disebut dengan suatu benua besar yang disebut dengan Pangea, dan satu samudra kita yang disebut dengan Palanta. Kalau sekarang benua kita berjumlah 7, samudra kita sekarang berjumlahnya 7. Namun menurut teori benua, apungan benua menurut Wegener ini, benua kita hanya satu yang disebut dengan Pangea. Belum ada Amerika, belum ada Afrika, belum ada Asia, tapi kita sebut dengan Pangea. Itu kata teori Wegener ya. Kemudian pecah, bergerak perlahan sehingga menjadilah 7 yang sekarang ini. Nah, perhatikan, teori ini diperkuat dengan adanya persamaan garis pantai Amerika Selatan dengan Afrika dan kesamaan lapisan batuan berdasarkan fosil yang ditemukan di kedua daerah tersebut. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, perhatikan ini animasinya, pemisahan benua Pangea. Nah, hampir sama dengan animasi yang pertama tadi ya, hampir sama dengan animasi yang pertama tadi yang disampaikan oleh teori dua benua tadi, Laurasia dan Gondwana. Nah, sekarang disebutlah benua Pangea. Apa maksudnya Pangea? Pangea itu adalah satu keseluruhan. Artinya di dunia ini hanya ada satu benua besar yang disebut dengan benua Pangea. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu benua besar, belum menjadi 7. Namun benua ini selalu bergerak sehingga terjadilah benua yang 7 yang saat ini kita huni. Coba kita perhatikan animasi pergerakan benua. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Wegener, bahwa benua itu selalu bergerak dan pergerakan itu menyebabkan mereka terpisah. Dan dibuktikan, gerakan itu dibuktikan dengan, nah ini garis pantai benua Amerika Selatan ya. Tengok, perhatikan, ini kan laut, yang warna biru ini adalah laut, yang ini adalah benua kita, atau kita sebut dengan lempeng benua. Yang coklat-coklat ini adalah lempeng benua, di mana kita berada di atasnya, bukan di dalamnya. Di atas ini kita berpijak, yang berpijak bukan di dalamnya. Dan ini adalah warna biru, ini adalah warna laut. Nah, ketika ini terjadi pergerakan dan terjadi perpisahan, maka bukti gerak itu, ini salah satu contohnya. Nah, perhatikan garis pantai timur, ini garis pantai timur benua Amerika Selatan sama dengan garis pantai barat Afrika. Nah, itu buktinya. Kemudian ini juga garis pantai timur Amerika Utara sama dengan garis pantai barat Eropa. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga, ini India, salah satu bentuk pergerakannya, garis yang berada di timur Afrika ya, sama dengan baratnya India, garis pantai India. Dan bukti selanjutnya, ini adalah pergunungan Himalaya terus bertambah tinggi. Perhatikan nanti benua India ini akan bergerak dengan kuat dan menabrak benua Asia, sehingga nanti India ini akan menjadi gunung Himalaya. Dan juga sama pergerakan itu mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain ya. Perhatikan, nah ini tadi India ya, India itu menuju Asia dan menabrak Asia. Ini menabrak ini disebut dengan konvergen, dan perpisahan India dengan Antartika itu namanya divergen. Perpisahan
benua Amerika Selatan dengan Afrika itu disebut dengan divergen, dan tabrakannya disebut dengan konvergen. Oke. Lanjut, teori konveksi, yaitu teori kejadiannya merupakan gerakan arah vertikal, gerakan ke atas dari lapisan astenosfer. Astenosfer ini adalah lapisan kental yang disebut dengan magma, yaitu menuju ke permukaan bumi, menyebabkan batuan perak bumi menjadi lunak. Kemudian yang lunak itu nanti akan terjadi sobekan, dan kemudian bumi bergerak, kulit bumi bergerak, menyebabkan bumi tidak rata. Nah, pengikut ini adalah teorinya yang disampaikan oleh Harry Hess. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, ini teori dari Harry Hess, bahwa terjadinya aliran panas dari astenosfer dari perut bumi menuju ke permukaan dan menyebabkan bumi tidak bergerak atau tidak merata. Nah, kemudian ada teori pergeseran dasar laut yang disampaikan oleh Dies. Ya, kemudian ada teori lempeng tektonik yang disampaikan oleh Kenzie dan Fokker. Ya. Nah, kemudian ada macam-macam gerak lempeng. Gerak lempeng itu ada dari soal. Contoh soalnya disajikan ilustrasi gerak lempeng mampu menganalisa hasil pergerakan lempeng. Nah, gerak lempeng itu ada yang pergerakan konvergen seperti ini, itu akan menghasilkan palung. Kemudian gerak lempeng ada juga yang seperti ini, akan menjadikan sebuah fenomena alam di permukaan bumi itu retakan. Nah, ini namanya konvergen, akan melahirkan palung, ya, gerakan konvergen. Dan ini namanya gerakan transformasi, akan menjadikan sebuah retakan di kulit bumi kita. Nah, permukaan bumi terdapat 6 lempeng di dunia, yaitu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Amerika, ada lempeng Afrika, ada lempeng Pasifik, ada lempeng India, Australia, dan ada lempeng Antartika. Nah, ini bentuk-bentuk lempeng yang akan yang sudah menjadi benua yang sekarang, ya. Sudah menjadi 7 benua. Ini lempeng Eurasia yang merah tua, tetapi ini yang merah mudanya adalah lempeng samudranya, yang merah tuanya lempeng benuanya, tempat kita berpijaknya, dan ini sama, ya. Sementara yang pink mudanya itu dasar lautnya. Nah, kemudian yang ini juga Australia, ini India, ini adalah lempeng benuanya, sementara yang kuning mudanya adalah lempeng samudranya. Ini adalah Pasifik, tidak ada biru mudanya karena semuanya ditutupin air laut, tidak ada benuanya. Kemudian ini Afrika, ya, benua Afrika, sementara ini adalah dasar laut dari Afrika, dan seterusnya. Batas lempeng kita atau pergerakan lempeng kita tuh ada soalnya seperti ini. Batas konvergen terjadi tabrakan dua lempeng, ya. Tabrakan, ya, artinya lempeng itu beradu, ya. Salah satu lempeng menghunjam ke bawah, seperti gambar yang di depan tadi, dan menyebabkan terjadinya palung laut. Nah, contoh soal, perhatikan pernyataan berikut. Muncul badai tropis, muncul aktivitas vulkanisme, terjadi perubahan iklim, muncul gempa bumi, terjadi longsor, dan terbentuknya palung laut. Nomor yang menunjukkan fenomena alam akibat proses konvergen. Konvergen itu adalah gerakan lempeng yang bertabrakan, ya, seperti India menuju Asia tadi. Nah, jawabannya adalah 2, 4, 6. Muncul aktivitas vulkanisme, kemudian 4 muncul gempa bumi, dan yang ke-6 terjadinya palung laut. Gerakan konvergen. Nah, ini konvergen itu adalah gerakan pertemuan lempeng atau lempeng bertabrakan yang kita sebut dengan ini adalah zona subduksi atau subduction, penunjaman lempeng, dan ini akan menjadikan terbentuknya palung di dalam dasar laut sana. Nah, ketika lempeng ini laut, ini daratan, ya, ini gunung, ini datar rendah. Ketika dasar laut bergerak subduction menuju lempeng benua, menyebabkan di daratan itu akan terjadi aktivitas gunung meletus. Maka kalau ada kita merasakan gempa laut, itu tidak akan berlangsung lama, kita menunggu akan terjadilah letusan gunung di daerah kita. Contohnya kalau kita di Gunung Merapi, Bukit Tinggi. Nah, lanjut gerak lempeng ini, contoh soalnya kira-kira seperti ini. Disajikan letak Indonesia di antara dua lempeng, siswa dapat menganalisis akibat dari letak Indonesia di antara pertemuan dua lempeng. Nah, apa pengaruhnya, apa akibatnya kepada kita?
setelah kita berada pada pertemuan dua lempeng, yaitu kita akan terjadi gempa bumi dan terdapat karena kita berada pada deretan pegunungan. Nah, kemudian perhatikan bukti teori pembentukan kulit bumi, ya. Bukti adanya pergerakan lempeng tektonik menurut teori lempeng tektonik ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5, bahwa bukti pergerakan lempeng itu yang sudah saya sampaikan tadi, makin lebarnya lantai dasar tengah samudra seperti tadi. Amerika Selatan terjadi divergen dengan Afrika menyebabkan dasar samudra Atlantik itu bertambah lebar, cerita kita yang di depan sesuai dengan animasi gambar tadi. Kemudian bentuk garis pantai timur Amerika Selatan sama atau sesuai dengan bentuk garis pantai barat Afrika. Nah, kemudian yang kelima, berlangsungnya kegiatan seismik. Seismik ini artinya adalah gempa di sepanjang patahan St. Andreas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya terdapat fenomena daerah pertemuan lempeng. Ada beberapa poin yang nanti silakan Anda mencatatnya, yaitu terdapatnya aktivitas vulkanisme. Aktivitas vulkanisme ini adalah aktivitas gunung Merapi, kemudian intrusi dan ekstrusi magma, gerak magma di dalam perut bumi dan gerak magma keluar permukaan bumi. Daerah hipocentrum gempa, ini pusat gempa, ya. Kemudian penunjaman salah satu ujung lempeng, terbentuknya palung laut, pembengkakan tepi lempeng benua, penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng, dan timbunan sedimen campuran atau bancup namanya. Nah, kemudian batas divergen. Divergen itu adalah gerakan lempeng yang menyebar, gerakan saling menjauh, ya. Gerakan saling menjauh seperti tadi Amerika Selatan dengan Afrika, itu adalah contoh gerakan saling menjauh, ya. Kemudian fenomena yang bisa terjadi gerakan saling menjauh, ada beberapa. Perenggangan lempeng, ya, atau pergerakan lempeng saling menjauh itu adalah perenggangan. Nah, begini, ya, pergerakannya begini, ya. Nah, kemudian pembentukan tanggul. Nah, tanggul, dasar samudra itu punya tanggul seperti pematang-pematang, ya. Kemudian aktivitas vulkanisme laut. Nah, munculnya aktivitas gunung api di laut seperti Gunung Krakatau, terjadinya ledakan-ledakan Gunung Krakatau. Nah, kemudian aktivitas gempa di dasar laut. Nah, baru kemarin ini kita merasakan gempa yang berpusat di daerah Mentawai. Oke, batas sesar mendatar. Batas sesar mendatar. Nah, ini kira-kira bentuk-bentuk gerakan lempeng, ya. Ini adalah gerakan divergen, gerakan saling menjauh yang akan menyebabkan terbentuknya dasar laut bertambah lebar. Ini tadi Amerika Selatan contohnya, dan ini adalah Afrika contohnya tadi, atau ini Amerika Utara, ini adalah Eropa, atau ini tadi Antartika, dan ini India. Itu salah satu contoh. Kemudian gerakan konvergen. Konvergen itu gerakan saling bertabrakan. Ini tadi adalah dasar Samudra Hindia dengan kita yang berada di Pantai Padang. Kalau gerakan ini menyebabkan terjadinya gempa di Sumatera Barat, tentunya akan mengaktivitaskan, membuat gunung yang berada di Sumatera Barat akan aktif. Dan ini adalah gerakan transformasi. Transformasi itu adalah gerakan yang saling menjauh saja, dalam artian berselisih, berpapasan. Dan ini akan menyebabkan terjadinya retakan di sekitar lempeng yang terjadi transformasi tadi. Nah, kalau yang paling banyak menimbulkan bencana adalah yang gerakan konvergen dan gerakan divergen. Kalau divergen biasanya banyakkan di dasar laut, kalau konvergen itu akan berpengaruh kepada daratan, sementara kalau transformasi ini adalah di daratan, tetapi tidak terlalu parah tingkat kerusakannya. Nah, coba Anda perhatikan ini yang berada di Sumatera Barat, ya. Ini adalah gerakan transformasi seperti yang diceritakan di awal tadi, bahwa Sumatera Barat ini ada Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Sawalunto, Solok, Padang, dan inilah Gunung Sago. Gunung Sago ini adalah tempat kita di Payakumbuh. Maka proses terjadinya sesar atau retakan atau gerakan lempeng berpapasan itu terjadinya di sekitar kaki Gunung Merapi, Bukit Tinggi, kemudian dasar Danau Singkarak, dan di kaki Gunung Talang di Solok. Sehingga kalau Sumatera Barat terjadi gempa, maka proses terjadinya gempa itu dan di mana tingkat kerusakan paling tinggi ini pasti berada pada hipocentrum atau pusat-pusat terjadinya gempa itu.
dan kita Gunung Sago atau kota Payakumbuh atau di daerah Payakumbuh ini masih kategori aman karena kita bukan menjadi pusat dari gempa, tetapi kita adalah bagian dari terdampak gempa itu sendiri. Oke, nah ini tadi proses terbentukan benua kita ya. Jadi awalnya adalah Pangea, kita satu benua, kemudian terjadi 2 benua Laurasia Gondwana, dan sekarang terjadi 7 benua di dunia ini, dan posisi kita itu berada di sini, yaitu di Asia. Kemudian selanjutnya ciri-ciri planet. Bumi adalah planet, Mars adalah planet. Nah, apa bedanya bumi tempat tinggal kita sementara Mars tidak kita tinggali? Yang kita tinggali adalah bumi. Maka ciri-ciri planet bumi inilah dia: jarak dengan matahari 150 juta kilometer, rotasi 24 jam, revolusi 365 hari. Suhu rata-rata bumi 15 derajat Celcius tapi terasa lebih panas, yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Nah, sementara Mars adalah mempunyai jarak 218,54 juta kilometer dari matahari. Jadi lebih jauh Mars daripada bumi kepada matahari jaraknya. Waktu rotasinya 25 jam, berarti lebih panjang waktu rotasinya daripada bumi kita. Kalau bumi 24 jam, kalau Mars 25 jam. Waktu revolusi Mars itu 687 hari, sementara kita waktu revolusi kita mengitari matahari hanya 365 hari. Kemudian memiliki diameter 6.779, kita 12.742. Jadi Mars itu lebih kecil dari bumi. Kemudian suhu di Mars 13,85 derajat Celcius, sementara suhu kita 15 derajat Celcius. Jadi lebih dingin Mars daripada kita. Kemudian dijuluki dia sebagai planet merah, sementara kita dijuluki sebagai planet biru ya. Warnanya karena ini warnanya kemerah-merahan, kalau bumi warnanya kebiru-biruan. Kemudian planet terkecil kedua setelah tata surya, terdiri dari komposisi karbon dioksida, nitrogen, memiliki 2 satelit yaitu Poibos dan Deimos, sementara kita memiliki 1 satelit namanya Bulan. Oke. Nah, ini planet bumi kita. Ini matahari ya, matahari, Merkurius, Venus, bumi dan Mars. Kemudian ini adalah yang kuning, ini adalah asteroid ya, asteroid batu-batu di angkasa yang berada antara planet Mars dan Jupiter. Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Ini juga sama, ini adalah matahari, kemudian planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, kemudian sesudah Merkurius adalah Venus, dan kita berada di nomor 3 yaitu bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ini adalah Pluto yang saat ini tidak lagi terkategorikan sebagai planet. Nah, planet ini terdiri kepada 2, ada planet dalam, ada planet luar. Kalau planet dalam adalah planet yang ukurannya kecil-kecil, letaknya itu antara matahari dengan asteroid. Nah, itu yang dikatakan dengan planet dalam atau inner planet ya, yaitu planet dalam Merkurius, Venus, bumi dan Mars terletak antara matahari dan asteroid, ukurannya lebih kecil. Sementara planet luar terletak antara asteroid dengan Pluto. Nah, planetnya lebih besar-besar ya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Kemudian rotasi bumi berputar pada sumbunya ya. Dalam Al-Kahfi itu disampaikan ayat 17 membuka tabir bumi berotasi miring, bahwa bumi itu berotasi miring ya. Nah, kemudian gerakan rotasi bumi itu berputar pada porosnya dengan arah barat ke timur ya. Dengan jari kita kira seperti ini bergeraknya ke sini ya. Kemudian memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau kita bulatkan menjadi 24 jam. Berikut akibat rotasi, gerakan semu harian matahari, pergantian siang dan malam, pembiasaan arah angin dan arus laut, perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda-beda garis bujurnya, dan membentuk bumi itu tepat pada kutubnya. Jadi tepat itu rata di kutubnya. Ini kutub selatan, ini adalah kutub utara. Nah, ini contoh soal akibat rotasi bumi adalah, nah ada akibat rotasi bumi, cukup Anda pelajari ini, maka jawabannya adalah 1, 2 dan 3 ya. Rotasi adalah perputaran bumi pada sumbunya.
Kemudian ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya sebuah benda mengelilingi titik pusat gerak benda tertentu akibat adanya gravitasi. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365/4 hari atau 1 tahun. Sepanjang tahun kedudukan matahari seolah-olah berubah-ubah. Nah ini ya, ini 21 Maret matahari posisi berada di garis ekuator. Kemudian 21 Juni matahari berubah lagi arah ke utaranya. Kemudian 23 September matahari sudah ke selatan, dan kemudian 22 Desember matahari kembali di di selatan. Jadi Maret matahari berada di utara, di ekuator, sementara Juni berada naik ke arah ekuator, kemudian September di utara dan Desember matahari berada di selatan. Nah ini pengaruh revolusi bumi ada 5 di sini. Perbedaan lama siang dan malam, gerak semu tahun matahari, perubahan iklim, perubahan kenampakan rasi bintang, dan kalender Masehi. Nah ini salah satu contoh akibat dari revolusi bumi adalah, nah ini pengaruh revolusi ya, 2, 4, dan 5, peristiwa siang dan malam, perbedaan paralaks bintang, kemudian perubahan lamanya siang dan malam. Terima kasih, itu yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga anak Ibu bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah.